Oke, coba hari ini seperti biasa kita cek apa? Cek semangat ya. Ketika Bunda bilang selamat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi. Coba ya. Selamat pagi. Pagi, Tetap semangat luar biasa. Terus lagi. Selamat pagi. pagi, tetap semangat luar biasa. Oke. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, apa materi pembelajarannya ya? Tentang komunikasi tubuh, komunikasi. Nah, kita biar fresh, kita senam mulut dulu. Ya, tahu lagu program BWA saya? Tahu. Jadi nanti kan di sini ada 3 kelompok. Saya bagi menjadi wek, wak, dan wik. Ya, wek, wak, wik. Oke, nah, siap ya. Kita akan tes konsentrasinya pada pagi hari ini. Coba yang pertama, apa tadi lupa apa? Wek, wak, wik. Gak jawab. Wek, wak, dan wik. 3, 2, 1. Untuk mendapat keberkahan ya pada kegiatan kita pada pagi ini, saya minta salah satu ya yang paling cantik hari ini bisa memimpin berdoa. Silahkan. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bunda. Selanjutnya, nah seperti biasa, setiap memulai pembelajaran saya mau tahu siapa sih hari ini yang happy. Oke, ada yang 1, 2, 500 ya. Kemudian ada yang set tidak hari ini? Gak ada. Yang sakit? Gak ada. Sehat semuanya ya. Berarti yang lainnya saya anggap happy lah ya. Nah, oke. Selanjutnya saya mau memeriksa kehadiran. Tadi semuanya sudah apa namanya sudah ada di Apresto ya? Oke. Kehadirannya berarti semuanya masuk, tidak ada yang absen. Oke, sebelum kita melihat menyaksikan video pada pagi hari ini, coba saya mau tanya, minggu kemarin kita habis mempelajari materi apa ya? Materi tentang apa itu? Planet. Planet kita kita tinggal di galaksi mana? Bumi. Bisa 5. Nah, Bumi itu salah satu anggota dari galaksi tata surya. Nah, di tata surya itu ada siapa saja? Matahari, ya. Kemudian matahari, planetnya apa saja kemarin? Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Nah, mereka terhadap matahari itu saling apa? Mengelilingi. Pernah terdapat nggak? Tidak. Nah, dan mengelilinginya selalu di orbitnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gaya gravitasi. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu. Ini ngapain sih ya animasi ini orang itu mau ngapain? Ya kita perhatikan dulu. Hai, kenal ini. Ini namanya si Budi. Dia seorang pekerja di PT Pertamina EP Aset 1 Jambi. Hari ini Budi ditugaskan oleh atasannya untuk mengencangkan baut yang longgar di atas rig. Tanpa memperhatikan prosedur keselamatan kerja, Budi naik ke atas rig dan membawa peralatan. Saat mengencangkan baut, alat-alat yang dibawanya jatuh dan hampir menimpa atasannya. Si Budi pun ditegur oleh atasannya dan disuruh turun. Karena terburu-buru, Budi terjatuh dan kembali dapat teguran dari atasannya. Akhirnya, atasannya menasihati Budi untuk menggunakan full body harness dan selalu memperhatikan prosedur keselamatan kerja apabila bekerja di ketinggian.
Nah, sekarang si Budi sudah berpakaian APD lengkap dan siap menjalankan tugasnya. Demi keselamatan kerja, tetaplah memperhatikan keadaan sekitar dan taat pada aturan. Nah, coba, tadi videonya tentang apa? Tentang siapa? Budi. Itu siapa? Kerja pertamina. Dia tadi ngapain sih? Mau ngapain? Di atas ya. Kemudian dia kemana? Untuk naik tangga. Dia nggak pakai apa? APD. Nggak pakai alat pelindungan diri. Badan ya boleh. Atau full body ya. Dia nggak membawa pelindungan. Dia terjadi apa tadi? Jatuh. Apa yang jatuh? Orangnya. Peralatannya itu yang jatuh. Kemudian orangnya. Nah sekarang saya tanya, ketika Budi jatuh, jatuhnya kemana? Bawah mana? Bawah sana. Nah, bawah kanan. Kemana sih kira-kira ke bawah? Kalau misalkan apa namanya, kita kan berada di lantai 2. Orang yang di lantai 1 melihat kita di atas, berarti jatuhnya kemana? Ke bawah. Bawah mana? Lantai 1. Nah, coba kita nanti akan mempelajari sebenarnya jatuhnya itu ke arah mana sih? Gitu ya. Akan kita pelajari pada kasus ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi pertanyaannya tadi ya, kemanakah arah pekerja tersebut jatuh? Ke bawah. Apa? Gravitasi. Nah, ada kata-kata gravitasi. Nanti kita hubungkan ya, ke bawah dengan gravitasi. Kemudian yang kedua, juga kalian praktikkan dengan cara kalian loncat. Coba asal sini Rahel. Coba nih. Coba asal sini Rahel. Oke, coba. Rahel bisa loncat. Loncatnya kemana? Ke bawah. Ke atas. Coba kata dulu. Hap sekali. Meskipun dia loncatnya ke atas, selalu kembali lagi ke bawah. Kenapa kembali ke bawah? Oke, jadi mana kita berikan. Oke, silahkan kembali lagi. Terima kasih Rahel. Jadi pentingnya mempelajari materi gravitasi Newton ya. Yang pertama tadi materi sebelumnya kan kita mempelajari tentang gravitasi antara matahari, bumi dan sebagainya. Kenapa mereka ketika berevolusi tidak pernah saling berkata-kata? Jadi ya, gravitasi matahari berfungsi menyatukan tata surya, menjaganya segala sesuatu mulai dari planet terbesar hingga puing-puing terkecil ya, tetap berada pada apa? Orbitnya. Sehingga ketika bumi berotasi, bumi tidak pernah loncat. Kalau bahasa Jawanya apa? Mencolot. Bumi selalu berada pada orbitnya. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi. Nah, salah satunya juga menyebabkan terjadinya karung rotasi. Rotasi itu yang menyebabkan di bumi terjadi perubahan apa? Siang dan malam. Nah, andai kata di bumi tidak ada rotasi, mungkin kita akan mengalami siang 24 jam atau malam 20. Nah, tujuan pembelajarannya ya. Jadi tadi tujuan pembelajarannya ada tujuan pembelajaran pengetahuan dan ada tujuan pembelajaran keterampilan. Jadi nanti kita akan praktikum lagi menggunakan PET ya, menggunakan PET. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah tentang apa? Memahami konsep gaya gravitasi dalam menjelaskan fenomena alam. Kenapa setiap benda-benda jatuhnya selalu ke bawah? Kenapa bumi selalu anteng mengelilingi gravitasi? Jadi nanti kita akan menjelaskan alasannya apa sih. Kemudian yang kedua adalah menganalisis hubungan antara massa benda dan jarak benda. Nah, mungkin nanti akan kita aplikasikan di tata surya kita ini kan ada matahari, ada bumi, ada benda lain, ada Jupiter. Malah yang besar kan Jupiter. Kira-kira revolusinya bumi dengan Jupiter waktunya sama apa beda? Beda. Kalau dilihat dari ukuran masanya otomatis juga beda. Lebih besar mana masanya?
Lebih jauh mana jaraknya? Nah, jadi nanti kita akan mengetahui atau mencari hubungan antara massa dan jarak terhadap gaya ini. Kemudian yang ketiga apa? Menggunakan contoh peristiwa gaya. Mungkin tadi sudah bisa kita praktekkan ya di kelas, tapi mau loncatnya ke atas kembali juga ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan pengaruh hubungan massa dan jarak terhadap besarnya gaya gravitasi. Itu tadi yang pengetahuan. Nah, kalau yang keterampilan ada dua. Yang pertama nanti kalian melakukan percobaan virtual menggunakan pet secara berkelompok, dan yang kedua adalah melakukan presentasi. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi di depan, dan kalian nanti harus memiliki LKPD yang sudah saya bagikan di Agresto masing-masing. Tapi nanti dikerjakan secara berkelompok. Gitu ya. Nah, untuk penilaiannya, yang pertama penilaian kerja, ya. Jadi nanti saya akan menilai kalian langsung praktikum nanti, saya akan berkeliling mana yang ngantuk, mana yang main HP, mana yang ikut bekerja, akan saya nilai. Kemudian yang kedua ada tes, nanti ada tes pilihan ganda 5 soal saja di akhir pelajaran. Dan yang ketiga adalah sikap. Jadi nanti saya akan menilai sikap. Ada religius, kerjasama, percaya diri, dan tanggung jawab. Sikap religius sudah kita tunjukkan tadi waktu di awal pembelajaran. Kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Nah, ini pentingnya mempelajari lagi ya, saya tegaskan. Nah, fungsi dari terjadinya gravitasi bulan adalah saat bulan bergerak mengelilingi bumi dan berada dalam posisi terdekat dengan bumi, maka akan terjadi air lautnya pasang. Ya, air lautnya pasang. Nah, ini kira-kira karena apa sih? Gravitasi bulan. Saya tanya, pasang itu pada saat malam atau siang hari? Malam hari. Sekarang saya tanya, gravitasi bulan dan gravitasi bumi bisa mana? Bumi mau bulan? Bumi. Tapi kok pada saat ada bulan dengan bumi kok terjadi pasang? Kenapa ini? Ya, kita pelajari. Ini ada video kita lihat. Jadi kan airnya naik ya, airnya naik. Jadi surut lagi. Kita diajarkan bahwa pasang surut terjadi karena ada Ya. air laut naik karena ditarik oleh gaya tarik bulan. Timbul pertanyaan, jika bulan mampu mengangkat air laut, mengapa air di sungai, danau, dan kolam renang tidak naik? Mengapa air di gelas tidak ikut berjalan ke atas? Mengapa tubuh kita tidak merasakan sama sekali gaya tarik bulan? Pasang surut air laut memang salah satunya disebabkan oleh gravitasi bulan, selain juga gravitasi matahari. Namun, yang sering dijelaskan di sekolah ada faktor yang justru berperan sangat besar dalam mekanisme Jadi pasang ya, yaitu gravitasi bumi. Pada saat bulan berada di atas kita, di permukaan bumi ada dua gaya yang namanya saling berlawanan. Gaya tarik atau gravitasi bumi mengarah ke bawah dan gravitasi bulan yang mengarah ke atas. Namun, besarnya gravitasi bulan di permukaan bumi sangat kecil dibandingkan dengan gravitasi bumi, sehingga kita sama sekali tidak merasakannya. Benda-benda di permukaan bumi tetap jatuh ke bumi, bukan naik ke atas, karena gravitasi bumi jauh lebih kuat. Lalu, bagaimana bisa gravitasi bulan yang jauh dari rumah itu menyebabkan air laut naik? Ini sangat tidak mungkin. Ibaratnya, sebuah peluru beras mampu mengangkat beban 100 kg. mungkin Sangat ya. mustahil. Fenomena pasang surut air laut dan gravitasi bulan terlihat mustahil karena kita hanya melihat fenomena itu hanya sebagian. Kalau kita melihat keseluruhan secara utuh, maka baru bisa dipahami. Pertama, kita mulai dengan gravitasi bumi. Gaya dari bumi
kecil karena dikurangi oleh gravitasi bulan. Sedangkan pada sisi lainnya gravitasinya lebih besar. Seolah-olah air laut ditekan pada satu sisi dan berakibat mengepung pada sisi lainnya. Nah, berarti paham ya? Jadi yang bagian dua ini kita sama gravitasi bumi. Nah, karena yang sebelah sini nggak kena kurang karena gravitasi bulan, sehingga seolah-olah tertarik oleh gravitasi bulan. Padahal sebenarnya itu adalah efek dari gravitasi bumi yang lebih dari sana, lebih. Sekarang coba ini ada VR ya, ada video VR tentang apa ini, sistem tata surya. Yang paling besar di sini apa? Matahari. Nah, mungkin kita bisa lihat ini ya. Ini kan ada yang pelan, ada yang cepat jalan, ya kan? Ini ada yang cepat jalan nih. Kira-kira yang paling pelan ini apa? Yang pelan-pelan ini apa? Tiga, ya, satu tuh pelan-pelan lah. Tapi yang kecil-kecil di sini, yang Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dia cepat banget. Tapi mereka nggak pernah lompat, ya kan? Mereka nggak pernah lompat. Ini kan yang ada cincinnya, ya kan? Satu dulu. Ini nggak pernah lompat ke sini, nggak pernah lompat ke sini. Ada pertanyaan ya, bagaimana kalian menjelaskan fenomena yang ada dalam video tersebut? Kemudian yang kedua, mengapa proses mengelilingi matahari dengan teratur? Kenapa nggak lompat-lompat? Kemudian yang ketiga, adakah gaya yang mempengaruhi matahari saat bergerak mengelilingi matahari? Ya, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kalian jawab dengan melakukan percobaan. Oke, sekarang kalian silahkan berdiri dan membentuk kelompok masing-masing yang sudah saya bagi, ya. Nah, oke, sekarang sudah terbentuk berapa kelompok? 3 kelompok ya. Nah, sekarang waktunya melakukan apa? Penyelidikan. Kalian bisa buka akun masing-masing. Nanti ada beberapa pertanyaan dan ada link ya, ada link tentang pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi nanti ada ada materi pembelajaran, kemudian ada LKPD dan ada link pad. Untuk LKPD-nya ya, jadi LKPD-nya sudah ada, bisa dibalik ya, oke. Kemudian yang sebelahnya ada bahan ajarnya, bisa digunakan untuk belajar, oke, dibalik lagi. Ada beberapa contoh soal ya, dan yang satunya lagi adalah pad-nya. Nah, sekarang coba kalian ke bagian LKPD-nya dulu, oke, bagian LKPD ya. Oke, bisa dibalik di situ, dibalik dulu. Nah, nanti ada rumusan masalah dan hipotesis. Nah, coba dari permasalahan itu silahkan nanti kalian merumuskan masalah dan nanti menjawab hipotesisnya, ya. Merumuskan masalah dan menjawab hipotesisnya. Oke, silahkan didiskusikan. Oke, selanjutnya ya. Jadi nanti LKPD-nya bisa dibuka, kemudian di situ nanti ada linknya, kalian bisa melakukan percobaan menggunakan pad ya. Yang pertama dengan variasi massa, dan yang kedua dengan variasi jarak. Nanti kalian untuk melakukan variasi massa tinggal diganti. Ini ada massa 1, ada massa 2 ya. Kalian tinggal digram di sini mau berapa kilo, kalau ini 100 ya. Nah, ini ada perubahannya. Ini punya perubahannya maksudnya ya. Kemudian ini
kayak di Excel ya. Yang ini kamu ini jaraknya berapa? Oh, iya. Jaraknya mintanya berapa? Nah, Berarti buat 5, jaraknya buat 5. Terus nanti ini F-nya berapa? Terus di tempat yang tadi. 5 kan sini, berarti kan ini kan dari sini kan. Bunyi ini. Lalu berarti kayaknya 4 meter. Nah, 5 meter kan? Di sini. 4 meter dan jaraknya cuma 4 meter. Kemudian masanya nah, sekarang waktunya untuk melakukan presentasi. Nah, coba biar tidak ngantuk, saya ajak semangat dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke. Nah, kesempatan pertama saya berikan ke kelompok yang mana ya? Kelompok 2 dulu. Oke, silakan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rahmana Yasifa, Putri Sofrita, Bunga Nanda Aulia. Elsa Maulida. Sampaikan hasilnya. Oke, yang pertama bisa kita dulu Mbak ya, biar dilihat hasil diskusinya. Yang nomor 1, ayo yang baca siapa? Berapakah nilai gaya gravitasi yang kalian peroleh berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1? Ini ya hasilnya ya. Oke. Nah, coba hasil yang pertama bagaimana? Masanya berapa disampaikan? Masa 1 200 kg, masa 2 200 kg. Kemudian hasil perkalian masanya diperoleh 40.000. Oke. Kemudian misalnya gaya gravitasi 1,07 kali 10 pangkat min 7 ya. Oke. Kemudian berikutnya silakan bisa disampaikan Rahma. Yang nomor 2 gaya gravitasinya berapa? 2,4 kali 10 pangkat min 7. Oke, itu dengan masa 300 dengan 300 ya. Bisa diperhatikan ya kelompok yang lain. Selanjutnya yang ketiga, masanya berapa? 4,7 pangkat min 7. Itu gayanya ya. Dengan masa berapa? 400 kg. Yang keempat gaya gravitasinya berapa? 6,67 10 pangkat min 7. Oke, kemudian dengan masa 500 dan yang terakhir 9,1 kali 10 pangkat min 7. Masanya berapa? 600. Nah, dari sini masanya bagaimana kondisi masanya? Semakin besar masanya maka semakin besar juga gaya gravitasinya. Oke, nah coba kita jawab pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaannya yang kedua dari kelompok berapa tadi? 2 ya Mbak? Diperoleh ada ya, ada hubungan. Coba dibacakan. Ada semakin besar maka semakin besar juga gaya gravitasi. Kemudian yang apa namanya? Yang nomor 2 pertanyaannya apa di sini? Berapakah nilai gaya gravitasi yang kalian peroleh berdasarkan Oke, pengamatannya ini ya.
Ini jaraknya diubah-ubah ya Mbak, yang berdua ya. Oke, coba disampaikan ke temannya. Jarak berapa? Jarak pada benda 2 meter, maka dia gravitasinya 1,33 10 pangkat meter. Oke, ketika jaraknya 4 meter, 3,34 10 pangkat meter. selanjutnya Jika jaraknya 2 meter, ketika jarak 6 meter, maka daya gravitasinya 1,48 10 pangkat meter. Oke, nomor 4. Jika jarak benda 8 meter, maka daya gravitasinya 8,34 10 pangkat meter. Oke, kemudian nomor 5. Jika jarak benda 10 meter, maka daya gravitasinya 5,34 10 pangkat meter. Oke, itu ya. Coba dari sini dulu ya, sebelum kelompok 1 kelompok 2 ya. Selanjutnya dia mau bertanya dulu. Oke, silahkan Rahel berdiri. Apakah kalian melakukan variasi massa pada percobaan kedua? Ada berapa masanya? Masa pertama 200 kg dan masa kedua 400 kg. Oh, berarti variasi massa 1 dan 2. Oke, di setiap percobaannya diganti-ganti nggak masanya? Enggak. Berarti tetap hanya satu massa 200, yang satunya lagi 400. Kemudian yang divariasikan hanya apa? Perubahan apa? Jarak kedua benda. Begitu Rahel ya. Oke, terima kasih, bisa duduk dulu. Nah, untuk yang nomor 4 tadi belum dijawab ya. Oke. Nah, coba nomor 4 dibaca dan disampaikan jawabannya ke temannya. Adakah hubungan antara gaya gravitasi dan jarak kedua benda? Ada. Semakin jauh jarak suatu benda, maka semakin kecil juga gaya gravitasinya. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk silakan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya perkenalkan, nama saya Ella Khadijah. Saya Abdul Desa. Saya mengenali saya Felisabeth. Berapakah periode revolusi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars? Merkurius 88 hari, Venus 225 hari, Bumi 365,25 hari, dan Mars 687 hari. Selanjutnya, Berapakah periode revolusi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus? Jupiter 12 tahun, Saturnus 29,5 tahun, Uranus 84 tahun, Neptunus 165 tahun. oke, selanjutnya, Bagaimana hubungan antara periode planet Jovian dan terestrial? Planet Jovian berukuran besar dan memiliki periode revolusi besar, sedangkan planet terestrial yang berukuran kecil memiliki periode revolusi yang kecil. oke. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kesimpulan dari kelompok 3. Berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari hubungan antara massa benda, jarak kedua benda, dan gaya gravitasi di antara kedua benda tersebut? Semakin besar massa benda, gaya gravitasi antara dua benda semakin besar. Semakin jauh jarak benda, maka semakin kecil gaya gravitasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah, terima kasih. Nah, oke, 3 kelompok tadi sudah maju semua, sudah mempresentasikan hasilnya semua. Kesimpulannya adalah tadi ya sudah dibacakan oleh kelompok 3 juga 1, 2. Semakin besar massa benda, maka semakin besar gaya gravitasinya. Kemudian semakin besar jarak kedua benda, semakin kecil gaya gravitasinya. Nah, ini ada persamaannya ya, persamaannya.
gravitasi, satuannya Newton. Kemudian G-nya adalah konstanta gravitasi. Kemudian M1 adalah massa dan satu, ya. Massa yang satu. Kemudian M2 adalah massa dan M apa M? Jarak kedua. Nah, jadi S dengan M ini berbanding ke kebalik. Jadi ketika M yang jauh, maka gaya gravitasi juga semakin cepat tadi. Ya, ada yang apa namanya panas-panas tadi. Kalau misalkan bumi kan dia cepet banget. Tapi kalau Jupiter berapa tadi beradanya? Sampai bertahun-tahun ya, karena perbedaan dasarnya yang sangat jauh. Jadi gaya gravitasi adalah coba salah satu dibaca. Coba akan dibaca gimana gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Pusat bumi. Nah, makanya tadi ketika ada kamu lagi maju, ya kan? Mau lompat ke atas, jatuhnya Ke bawah. nah, lebih tepatnya bukan ke bawah, tapi menuju pusat gitu ya. Nah, selanjutnya gaya gravitasi berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa nih ya. Kemudian berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda tersebut. Nah, oke, selanjutnya sebelum refleksi isi, coba sekarang dibuka dulu aplikasinya, dikerjakan ada 5 soal di situ. Ya, dikerjakan ada 5 soal di situ. Nanti akan saya kasih tahu hasilnya. Ada enggak yang memiliki hari ini? Gitu. Silahkan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti ada 5 soal, ya, 5 soal evaluasi dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Silahkan. Nah, coba ya kita mau cek dulu hasil apa namanya pekerjaan kalian hari ini. Oh, ternyata ada yang belum selesai. Oke, sebagian besar mendapatkan berapa ini? 100. Oh, 100. Coba sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya, coba saya sekarang mau minta satu persatu orang untuk maju menyampaikan refleksinya apa yang dirasakan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Coba siapa? Asma? Oke, Asma jadi. Oke, yang pertama, katanya ya Ma ya, bagaimana perasaan Asma setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Bahagia. Berarti awal happy, akhir juga happy. Kemudian yang kedua, apa sih tantangannya pada saat tadi melakukan pembelajaran? Harus fokus dalam melakukan pembelajaran. Fokus. Tadi hitung gaya apa? Gravitasi. Yang ketiga, apa yang dapat sama pelajari dari kegiatan pembelajaran ini? Tentang gaya gravitasi. Kemudian apa lagi? Kerjasama antar kelompok. Kerjasama antar kelompok. Berarti tadi kalau kamu di satu kelompok menggunakan berapa komputer? Dua. Yang satu digunakan untuk Yang berperan yang satu Excel KPD-nya. Oke, tadi dari sini selain belajar materi, kita juga belajar untuk apa? Bekerja sama. Kemudian apa sih yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran ini? Apa Mas?
kegiatan. Silakan. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama mengikuti berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita kembali. Ya, kita cek semangat pagi dulu ya. Semangat. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.